Selamat datang kembali di My Vlog. Kali ini masih tentang Jakarta, lebih spesifiknya ke Tugu Monumen Nasional. Kita tahu kalau Monas atau Monumen Nasional adalah lambang simbol kota Jakarta. Seperti apabila kita pergi ke Paris, Prancis, kita akan melihat Menara Eiffel. Kalau kita pergi ke Tuscany, Italia, kita akan melihat Menara Miring Pisa. Jadi kalau Anda pergi ke Jakarta, Anda harus mengunjungi Tugu Monas. Tugu Monas berdiri atas inspirasi atau ide dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, untuk mengenang dan melestarikan semangat perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 untuk terus memberikan inspirasi dan semangat patriotisme kepada generasi penerus bangsa. Jakarta terbagi dalam 5 wilayah pertamadia. Ada Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan tempat Tugu Monumen Nasional berdiri ada di Jakarta Pusat, di lapangan yang sekarang bernama Lapangan Monas. Nama lapangan ini telah berganti beberapa kali. Pada masa penjajahan Belanda, awalnya lapangan ini bernama Bivelsveld, lalu berganti menjadi Champ de Mars, Koningsplein. 1942 Jepang menggantinya menjadi Lapangan Ikada. Tahun 1945, Presiden Indonesia pertama Soekarno mengganti namanya menjadi Lapangan Medan Merdeka. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa Tugu Monas dibangun di lapangan ini? Kita harus kembali sedikit ke belakang ke masa Perang Dunia Kedua. Tahun 1942 sampai 1945, kita ada dalam masa penjajahan Jepang. 6 dan 9 Agustus 1945 terjadilah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu yang mengakibatkan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Lalu 2 hari setelah itu, kita memanfaatkan momentum kekosongan dengan memproklamasikan kemerdekaan. Awalnya, proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di Lapangan Ikada. Tetapi pada saat terakhir, mereka takut akan terjadi konsentrasi massa besar di Lapangan Ikada. Mereka memutuskan pembacaan proklamasi dilakukan di teras rumah Bapak Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Banyak sekali para pejuang Indonesia yang kecewa dengan perubahan ini. Mereka datang, mereka memprotes, mereka menuntut Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membacakan ulang proklamasi kemerdekaan di Lapangan Ikada keesokan harinya, 18 Agustus 1945. Tapi tekad ini begitu membara sehingga 1 bulan 2 hari, tepatnya 19 September 1945, terjadilah rapat besar Ikada. Rapat besar di Lapangan Ikada. Ratusan ribu rakyat Indonesia, pejuang Indonesia berkumpul. Ya, intinya agar dunia tahu Indonesia telah merdeka. Indonesia tidak mau lagi ada penjajahan di bumi pertiwi ini. Oleh karena itulah kenapa kemudian Bapak Presiden Indonesia ingin membangun sebuah tugu peringatan untuk mengenang kejadian Rapat Besar Ikada 19 September 1945. Itulah mengapa
Monas dibangun di lapangan Ikada. Tahun 1955, untuk membangun Monumen Nasional, diadakanlah sayembara arsitektur nasional. Ada 51 karya arsitek dari seluruh Indonesia yang masuk. Lucunya, tidak ada pemenangnya, hanya ada juara kedua, hasil karya arsitek dari Sumatera Utara, Bapak Frederick Silaban. Soekarno sendiri adalah seorang insinyur dan dia adalah seorang perfeksionis. Oleh karena itu, diadakan kembali sayembara kedua 5 tahun kemudian, tahun 1960. 136 karya didapatkan tahun itu. Tetapi semua tidak ada yang lebih baik dari hasil karya Insinyur Frederick Silaban tahun 55. Akhirnya diambillah jalan tengah. Insinyur Frederick Silaban dengan Insinyur Sudarsono, mereka membuat model yang lebih sederhana untuk membuat monumen nasional. Maka jadilah apa yang ada sekarang. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1961. Butuh 14 tahun sampai akhirnya Tugu Monumen Nasional diresmikan pembukaannya pada Juli 1975. Subscribe dong. Ya elah, subscribe dong mah tinggal pencet. Kagak usah bayar. Gratis. Jangan lupa subscribe. Rancang bangun Tugu Monumen Nasional adalah berdasarkan kepada konsep pasangan universal abadi Lingga dan Yoni. Yang menjulang tinggi adalah Lingga, melambangkan laki-laki, elemen maskulin, aktif, positif, dan melambangkan siang hari. Sementara pelataran dasar cawan adalah Yoni, melambangkan wanita, elemen feminin, pasif, negatif, dan melambangkan malam hari. Jadi Lingga dan Yoni adalah lambang kesuburan, kesatuan harmonis yang saling mengisi, saling melengkapi. Dan ini sudah ada semenjak zaman prasejarah di bumi pertiwi kita. Selain daripada itu, Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang alu dan lesung. Alu dan lesung adalah alat penumbuk padi yang banyak terdapat dalam rumah tradisional petani Indonesia. Dengan demikian, rancang bangun Tugu Monas penuh dengan dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Di bagian dasar monumen, tepatnya 3 meter di bawah permukaan tanah, ada ruangan Museum Sejarah Nasional Indonesia. Di ruangan besar berukuran 80 x 80 meter yang dibalut dengan marmer ini dapat menampung 500 pengunjung. Ada 48 diorama di keempat sisinya dan 3 diorama di tengah, menjadikan total 51 diorama yang menceritakan sejarah Indonesia semenjak prasejarah sampai zaman Orde Baru. Di dalam bangunan cawan terdapat ruang kemerdekaan yang berbentuk amphitheater. Ruang kemerdekaan ini menyimpan simbol kemerdekaan
dan simbol kenegaraan Indonesia. Di antaranya ada naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada sang saka merah putih, bendera pusaka, ada peta kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia, dan lambang negara Garuda Indonesia. Lalu kalau kita pergi ke puncak di pelataran yang dapat menampung 50 pengunjung, kita bisa melihat suasana pemandangan kota Jakarta pada ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Di paling atas ada lidah api yang terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton, dilapisi dengan 50 kg emas berbentuk api yang melambangkan semangat perjuangan generasi penerus bangsa yang tidak akan pernah padam. Itulah tadi cerita tentang latar belakang berdirinya Tugu Monumen Nasional di Jakarta Pusat beserta fasilitas yang bisa dinikmati ketika Anda semua akan berkunjung ke Monumen Nasional. Semoga dapat memberikan pencerahan dan kita tunggu kunjungan dari Bapak, Ibu, adik, rekan semua ke Tugu Monumen Nasional. Sampai vlog berikutnya. Terima kasih. Subscribe dong. Ya elah, subscribe dong mah tinggal pencet. Kagak usah bayar. Gratis. Jangan lupa subscribe.